Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأضلال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأضل وأهدى. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي الهدى. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأمته إلى يوم الجزاء. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال أيضا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, jamaah takhtimut tahlil, majlis zikir rahimakumullah, al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para satid, para hujjaj, para tokoh, para tamu undangan yang hadir begitu banyak. Mohon maaf lahir batin jika tidak semuanya saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya kepada guru-guru dan kiai-kiai yang hadir. Bil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Fadilatul Mukarram Al-Mahbub Ad-Da'iyallah Bapak Kiai Haji Muhammad Adib Saleh Al-Hafiz, wa ta'anallah bituri hayatihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahibul musibah, keluarga besar almarhum ayah anda Haji Marzuki yang baru saja menyampaikan sambutan guru kami Mukarram Bapak Kiai Haji Mawardi HSAG, para keluarga almarhum yang mohon maaf saya tidak sebut. Ahlan wa sahlan guru kita Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Imam Fadlur Rahman. Kalau udah ada beliau berarti saya nggak usah lama-lama ya.
Baik, sambil nunggu beliau istirahat aja sejenak, saya mengisi waktu untuk beliau istirahat. Nanti kita berikan waktu beliau untuk memberikan mauizah hasanah. Para bapak hadirin dan ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, saya masuk ke sini udah agak keder Pak. Dulu tahun 89, 90 saya sering main ke sini waktu almarhum Ayahanda Haji Marzuki masih ada. Saya sering nginep di sini dan kenal sama istri almarhumah Ustazah Hajah Juhriyah. Waktu itu masih sekolah, masih mondok di pesantren At-Taqwa. Berita duka sampai suami beliau yakni almarhum Insinyur Haji Hasanuddin meninggal dunia, yang malam ini kita memperingati malam 7 harinya. Para bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sering kita sebut bahwasanya rezeki, jodoh, maut itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajal itu datang, dalam keadaan apapun kita, siap atau tidak, senang atau susah, kaya atau miskin, ketika sudah waktunya maka datang, tidak bisa ditunda-tunda lagi. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau secara kasat mata barangkali yang tua-tuaan lebih layak duluan, tapi ternyata tidak. Ada di Pondok Ungu Permai seorang kakek usianya 73 tahun, kira-kira 20 hari yang lalu cucunya umur 9 tahun meninggal. Kalau bahasa kita di PUP yang uruk mak engkongnya 73 tahun, udah sepuh, udah pikun, udah gak bisa aktivitas lagi, di kursi roda, tetapi Allah belum waktunya dia memanggilnya, yang dipanggil cucunya duluan. Inilah yang namanya umur yang kita tidak bisa merasa aman. Ketika Imam Ghazali bertanya sama santrinya, wahai muridku, apakah yang paling dekat di dalam hidup kita ini? Ada yang menjawab orang tuanya, ada yang menjawab sahabatnya, ada yang menjawab gurunya. Sambil senyum beliau menjawab, yang paling dekat dalam hidup kita ini adalah maut. Jadi di mana saja maut itu selalu ada. Maka oleh sebab itu yang mesti kita siapkan, kaifa ba'dal maut. Sesudah kehidupan dunia ini pindah dari alam yang sementara ke alam barzah, alam penantian. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Yang kudu kita siapin apa? Enggak lain Pak, kecuali bekal, kecuali takwa, kecuali ibadah sebanyak-banyaknya. Kita dari kemarin doa derajat Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Pengen nyapak umur kita ke Ramadan. Tapi kebiasaan di Jumalang bilang asa bulan Rawage, banyak banget burung tutit-tutit Pak. Ya, banyak banget yang mati tuh asa bulan Rawage Pak. Ya, entah emang udah kebiasaan begitu, akhirnya orang sudah percaya aja asa bulan Rawage banyak banget yang mati katanya, dan burung tutit-tutit ada baik. Karena sinyal pertama kalau ada tutit-tutit orang ingat mati Pak. Karena yang mengingatkan kita akan kematian diantaranya ketika burung itu berbunyi. Ketika ada pengumuman di musola di masjid, innalillahi, ingat mati tuh. Oleh sebab itu salah satu yang menyebabkan kita ingat akan kematian, datangnya ini malam kita di majlis tahlil, kafabil mauti wahillah. Jadi menjadi nasihat bagi kita Pak, jangan merasa aman. Sebab orang yang baik mati, yang jahat juga mati. Tapi kebanyakan bilang, kenapa orang kalau jahat katanya umur rada panjang, girang yang kiai, yang ustad, orang soleh katanya matinya rada gasik Pak. Iya. Ya Habib Munzir masih muda, Ustaz Jeffrey masih muda, ya. Kalangan pelawak juga Ade Namnung masih muda, badannya gemuk, umur 38 mati.
Terus Budi anduk nyusul umur 39 mati Pak, badannya gede-gede tuh. Sehingga survive menurut dokter mah orang yang badannya gede katanya mati. Kata dokter ini mah yang kurus yang beken biasanya duluan Pak. Ya, jadi nggak ada istilah yang kurus belakangan yang gemuk duluan, semuanya bakal ketemu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini Pak yang nggak bisa kita lari dari ajal. Kemudian lagi ada Haji Mas Said, seorang politisi Pak, mati kena sakit jantung. Ada lagi yang namanya Asraf, artis Pak, mati kena penyakit jantung. Kalau orang Kali Abang bilang, Poncol bilang Pak, penyakit jantung itu angin duduk. Betul Bang ya? Bayangin Pak, angin duduk aja bisa matiin orang, apalagi angin yang warawiri Pak. Ya, gurus sekampung kita. Ya. Jadi ini para bapak sekalian, tidak ada yang bisa menghindar dan lari bahkan sembunyi dari yang namanya ajal. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kita mau sembunyi di mana silahkan. Tetapi yang satu ini kita pasti bakal ngedapetin. Nah, para bapak sekalian ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Almarhum sekarang sudah berada di alam yang berbeda dengan kita. Namun hidup Pak. Makanya ada orang yang kadang-kadang nanya, emang katanya kalau baca tahlil nyampe. Nah ini nih, kalau golongan NU mah kita orang ngerti Pak pertanyaan begitu. Iya. Jadi ketika Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini pernah menceritakan Pak, ada orang Kali Abang yang meninggal, istrinya meninggal. Begitu 40 hari dia ngimpi di duda, ketemu dengan nisaul kubur, perempuan di alam kubur Pak, lagi pada apa tuh? Kumpul, lagi pada ngobrol. Cuman duda kampung Poncol ini Pak, lelangak lelongok, bininya orang ada tuh di antara kekumpulan perempuan di kubur tadi. Dilihatin satu lihatin lah, ini kagak ada bini gua. Dia tanya ada tuh sama perempuan salah satunya, Pok, lihat bini saya enggak? Siapa namanya? Fulana. Oh ada, dia ada di kuburannya, di tempatnya, nggak nyampur sama kita. Kenapa? Penasaran Pak, karena kain kafannya jelek. Nih Pak, bangun dari tidur dia ngadu sama Nabi. Kata Rasulullah, baik, ayo kita buktikan mimpimu itu. Kemudian Rasulullah berjalan berdua mencari orang yang sakaratul maut. Ada tuh orang lagi duduk depan rumahnya. Orang rungsing banget Pak. Ya. Ditanya Rasulullah, ada apa Din? Orang rungsing banget. Ini saya lagi sakaratul maut ya Rasulullah. Minta izin Rasulullah untuk masuk. Kemudian Rasulullah dialog Pak sama itu calon jenazah. Pesan beliau cuma mau nitip kain kafan Pak, bakal bininya orang Poncol yang udah meninggal 40 hari yang lalu. Begitu selesai dimandikan, dikafankan, diselipin tuh kain kafan, cuman warnanya dibedain, jadi agak putih bersih, agak putih tulang gitu. Membedakan Pak, supaya apa? Supaya nanti si laki-laki itu yakin benar itu sampai. Begitu dimakamkan, ngimpi Pak tuh, ngimpi lagi si duda tadi. Bener Pak, bininya ada, pakai kain kafan persis yang dititipin sama Rasulullah kepada jenazah yang baru tadi. Artinya apa? Kain kafan yang bisa dipegang, kita bisa buntel, kita bisa lempit Pak, nyampe. Apalagi Yasin, apalagi zikir, takdim Quran, doa wahbah, begitu aja kira-kira bandingannya dah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza waliya ahadukum akhahu falyuhsin kafna, fa innahum yatasawaruna fi kuburihim." Kalau kita ngurusin jenazah Bang, para hamil, ya ngomong sama keluarga, cari kain kafan yang cakep, yang bagus. Kenapa? Fa innahum yatasawaruna fi kuburihim, karena mereka itu pada saling kunjung mengunjungi Bang, di sono gak pada kongkok. Ya, bukan di Kali Abang doang ngomongin 01 023 pada eleh. Ya, di sono gak kongkok, iya Bang. Ya, ngomongin anak-anaknya, ini yang sedang di Yaman, ya, anak yang masih MI itu Bang. Ya, jadi apa yang kita baca, yang kita kirimkan malam ini terakhir dari malam pertama, aku yakin nyampe. Ya,
nyampe kepada orang yang kita tuju, orang yang kita maksud. Alhamdulillah ini malam datang banyak. Alhamdulillah girang mereka Pak, para marhumin almarhumat yang dikirimkan, istabsyaru, mereka pada girang. Bukan hanya yang dikhususkan saja, orang-orang tua kita juga saudara kita yang kagak diniatin dari rumah Pak. Kita mau datang kemari mau tahlil doang, mau bantuin, mau ngedoain Pak. Doanya diborong tadi sama orang pengarengan Pak, dibawa semuanya. Kebagian orang tua kita itu. Alhamdulillah di malam kuburan pada terang, pada adem karena bulan roah ini, bulan Sya'ban disebut bulan arwah, bulan roah, bulan ngirim doa, bulan haul, bulan sedekah sepiring. Tuh Pak, di bulan roah nih. Makanya kadang ambil zaman dulu mah panen kalau bilang begini, ke sono habis maghrib 15 menit kelar, gua lagi terus geser lagi Pak. Gua ilah pakai keneron. Ya, itu gesek udah angkrek di peda tuh zaman dulu. Nah, iya panen kau bulan roh dulu mah ambil. Iya. Kenapa? Karena itu yang diperintah Rasulullah, tasaddaqu an anfusikum wa ammautakum walau bi syurbati ma'in. Suruh sedekah kata Nabi buat dirimu, buat kita dulu. Wa ammautakum, dan juga buat orang-orang yang sudah apa? Sudah meninggal. Karena itu Pak, salah satu ditunggu, innal hadayal ahya lil amwat, sesungguhnya hadiah, kiriman, paketan, sorogan yang ditungguin sama orang yang udah mati, diantaranya sedekah. Kayak gini Pak ini, makanya guru habisin tadi guru Muardi udah pantun Pak. Iya, maksud saya yang ada sedangkan dimakan, kalau nggak habis bawa pulang. Kirain begitu. Pasang kuping biar terang. Saya udah nanggelin tadi tuh. Pasti ujung-ujung kalau nggak habis bawa pulang. Yang kedua Saira pasang kuping biar terang. Artinya ini saya mewakili Pak. Nggak habis bawa pulang. Ya, kenapa? Karena ini sudah di atas sedekah. Sering saya cerita kalau sedekah di daerah sono Pak, daerah Amerika, daerah Pulau Nangka Pak, begini Pak. Ini bukan piringan, bukan campuran begini, bukan Pak. Dia mah masing-masing nih, jeruk sembongsang, pisang sembongsang, anu petian tuh, lengkeng, anggur petian, begitu Bang, dijejer depan tuh. Ditaruhin ke plastik di depan jamaah, plastik resek tuh. Begitu aja kita naik ceramah Pak, ada yang mulai atuh. Ya, nyomot salah, berunjang betul. Ya, sejamannya almarhum Ustaz Haji Abdul Aziz Zain, Haji Matali, masih ada beliau. Jadi begitu Pak, kita berdiri pada berunjang Pak, ngambil buahan. Yang terbaik buat orang tuanya, nggak pakai piringan Pak, langsung bongsang peti-petiannya ditaruh. Kenapa? Saking sayang sama orang tua. Cuman kagak sayang sama mubalik. Ya, begitu pulang kita Haji nenteng, Haji Matali nenteng, gua kiri kanan Pak. Kagak nanya, Ustaz, kagak nenteng ini. Lu bilang orang gak pikiran begini. Ya, orang acara kita dinomotin plastiknya dua, bakal lias plastik, kita seplastik. Dia doang pikirannya. Ya, akhirnya mencabut asa di sini guru. Dia separuh saya keluarin, Haji Matali separuh. Lah saya paling banyak akhirnya. Ya, ini para bapak sekalian, yang terbaik buat orang tua. Ya. Para bapak sekalian, jadi muliakan Allah. Jadi malam ini kita dinasihati oleh marhum bahwa kita juga bakal mengalami nasib yang sama. Kita tidak bisa aman dengan yang namanya ajal. Kita tidak bisa lari dari yang namanya maut. Semuanya kita bakal ngedapetin. Maka oleh sebab itu yang kudu sekali saya ingatkan diri saya dan sekalian, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu doang dah. Makanya kita pengen buat ketemu Ramadan besok Pak, biar di situ kita bisa panen pahala. Cuman kadang-kadang orang mohon maaf Pak, silaturahminya terawih kadang-kadang bukan karena Allah. Pada 11 bulan kita memperbaiki dalam 1 bulan, yang tadinya agak lalai, yang tadinya ntar dulu baru ajan, ntar dulu johor baru jam 1, besok kita rapihin. Insya Allah maghrib belum waktunya Pak udah dicari ya. Pada ke Marakas ngapain nungguin beduk. Bulan Roah maka ada di Arab bulan Rejab itu maghrib, besok ngapa macet cara. Iya. Jadi kita silaturahmi besok perbaiki semata-mata untuk memperbagus hubungan kita kepada Allah. Jangan ngelihat imam, jangan. Kadang-kadang imam yang rada-rada lelet dimusuhin. Besok wajib yang itu orang jangan dipakai. Ya, apa? Ledek banget. Ya.
bacanya lelet, bukunya lama. Itu Pak, makanya dicatatkan. Saya mau mesen ya Ustadz, jadi Pak besok tolong jaga Pak bacaan, jangan mengatakan lelet. Orang kepake tahun depan pasti itu. Orang ada jadwal lagi udah habis dicoret, jangan lama. Ya, jadi para bapak sekalian, sekali lagi saya nggak panjang-panjang lah karena memang ada guru ya. Saya sekali lagi kita ziman kepada beliau, kita berikan ruang yang lebih luas untuk berikan nasihat kepada kita semua. Saya sekali lagi malam ini bisa reuni, bisa ketemu dengan keluarga almarhum Ayah Haji Marzuki. Udah lama saya juga ketemu dengan guru saya Haji Mawardi Hasesagi. Alhamdulillah bisa silaturahmi, mudah-mudahan kita yang hadir apa yang kita baca, kita panjatkan yang dikhususkan dan juga buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita di bulan roh ini, di bulan yang baik ini. Semuanya mereka mendapat curahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberkahi di bulan Sya'ban, berkah umur, berkah rezeki, sehat badan sampai kepada bulan Ramadan besok secara maksimal, dan tiga mendapat berikan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah hadirin sekalian yang berbahagia, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang pada guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Dr. Iman Fadlur Rahman LCMA. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur yang berkah, dan kita bisa menimba ilmu dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin sekalian yang berbahagia, untuk ceramah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Dr. Iman Fadlur Rahman LCMA. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta rahatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.